Hai, kembali lagi di Taman Kebun Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant entusias, plant hobbies, plant crazy, plant addicts dimanapun teman-teman berada. Semoga doa saya adalah teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat selalu, dan selalu dalam keadaan berbahagia. Di episode serupa tapi tak sama kali ini, saya ingin membahas tentang Monstera deliciosa dan Monstera borsigiana. Apa sih perbedaannya? Karena memang bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman yang awam juga akan sangat sulit membedakannya, apalagi ketika masih dalam keadaan juvenil atau masih dalam keadaan muda ya. Jadi memang perbedaannya sangat-sangat sulit untuk dibedakan. Di sini saya sudah ada dua, yaitu Monstera borsigiana dan Monstera deliciosa. Di slide adalah ketika saya membelinya di di bulan-bulan Januari. Jadi saya membeli Monstera deliciosa dan Monstera borsigiana dalam waktu yang hampir bersamaan dan dalam usia yang sangat tidak jauh berbeda. Besarnya juga tidak jauh berbeda. Di Instagram Taman Kebun Dalam tanggal 26 Januari saya memposting keduanya. Jadi memang keduanya memiliki tinggi yang sama, kemudian juga daunnya sama-sama sudah membelah walaupun masih remaja. Tetapi jika bukan karena penjualnya yang mengatakan bahwa ini adalah Monstera deliciosa dan itu adalah Monstera borsigiana, maka saya tidak akan pernah tahu karena memang sangat-sangat sulit untuk membedakannya. Apa sih yang bisa membedakan, paling tidak menjadi acuan kita ketika kita ingin mengetahui mana yang Monstera borsigiana atau Monstera deliciosa. Monstera deliciosa dan Monstera borsigiana ini juga sebenarnya memiliki variegata varian yang lain, yaitu sama-sama memiliki variegata putih dan variegata kuning. Jadi ada Monstera albo dan juga Monstera alba atau aureum atau marmorata ya. Jadi karena memang ketika sudah besar, salah satu hal yang paling signifikan, yang paling jelas membedakan antara deliciosa dan borsigiana adalah Monstera deliciosa memiliki daun yang jauh lebih besar ukurannya dibandingkan dengan Monstera borsigiana. Jadi ukuran daun Monstera deliciosa bisa selebar hingga 90, mungkin hingga 1 meter. Jadi memang sangat besar, sedangkan Monstera borsigiana jauh lebih kecil. Itu yang bisa kita ketahui ketika keduanya dalam keadaan dewasa. Nah, apa sih yang bisa kita ketahui menjadi acuan kita ketika keduanya dalam keadaan remaja? Ini adalah menurut pengamatan saya secara pribadi ketika saya memelihara keduanya. Jadi saya bisa memberikan satu keterangan atau kesaksian menurut pengalaman pribadi saya. Jadi memang mungkin akan sangat sedikit subjektif, cuma memang setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana membedakan keduanya. Nah, ini adalah Monstera deliciosa dan Monstera borsigiana yang keduanya dibeli pada saat yang hampir bersamaan. Jadi di slide bisa dilihat bahwa keduanya memiliki tinggi dan besar yang sama, dan keduanya sebenarnya sudah memiliki daun yang sudah membelah setelah 9 bulan. Salah satunya jauh lebih tinggi dari yang lainnya, walaupun memang kemudian yang satu sudah membelah ya, yang ini membelah, sedangkan yang ini jauh lebih tinggi. Daun yang membelah ini tidak berarti bahwa itu adalah salah satu tanda Monstera deliciosa, karena kemungkinan juga Monstera borsigiana ketika daun yang paling tua sudah membelah akan memiliki daun
statusnya yang ikut membelah juga, tetapi karena memang perlakuannya mungkin kekurangan cahaya, jadi memang beberapa kasus akan membuat daun mudanya menjadi muda lagi dan tidak membelah. Jadi salah satu tanda yang bisa kita perhatikan bahwa yang membedakan antara Monstera deliciosa dan Monstera borsigiana adalah ini juga saya dapatkan dari mungkin beberapa teman YouTuber yang memberikan gambaran bagaimana caranya membedakan borsigiana dan deliciosa. Jadi ini adalah Monstera deliciosa, walaupun seperti yang saya bilang tadi bahwa daun yang membelah tidak berarti bahwa dia Monstera deliciosa, karena mungkin saja Monstera borsigiana juga akan membelah daunnya pada saat daun yang paling tua sudah membelah. Jadi karena memang perlakuannya kekurangan cahaya atau mungkin kekurangan nutrisi, maka daunnya akan kembali muda. Jadi ini juga bisa berlaku ke Monstera deliciosa. Jadi membedakan borsigiana dan Monstera deliciosa, yang pertama adalah ternyata bahwa Monstera deliciosa dan Monstera borsigiana bisa kita lihat bahwa Monstera borsigiana memiliki ruas yang jauh lebih panjang dari Monstera deliciosa. Jadi ini adalah dari ruasnya, dari ruas ke ruas. Jadi itulah mengapa sebenarnya kemudian memang gaya tumbuh kembang dari Monstera borsigiana akan jauh lebih cepat tinggi, karena memang dia memiliki struktur tumbuh kembang yang memiliki ruas yang jauh lebih panjang. Itu yang membedakannya. Dan yang kedua adalah jika kita bandingkan antara daun keduanya, ini adalah Monstera deliciosa dan ini adalah Monstera borsigiana. Ternyata jika kita merabanya, maka Monstera borsigiana akan memiliki daun yang lebih tipis dibandingkan dengan Monstera deliciosa yang akan terasa sangat tebal ya. Jadi yang kedua adalah Monstera deliciosa memiliki daun yang lebih tebal dibandingkan dengan Monstera borsigiana yang terasa lebih tipis, seperti kertas gitu ya. Walaupun tidak seperti kertas, tapi rasanya sangat tipis jika dibandingkan dengan Monstera deliciosa. Jadi itu adalah dua hal yang bisa kita perhatikan pada saat keduanya masih muda. Jadi yang pertama adalah ruas dari Monstera borsigiana akan memiliki ruas yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan Monstera deliciosa, dan yang kedua adalah ketebalan dari Monstera borsigiana lebih tipis dari Monstera deliciosa. Itu adalah dua hal. Mengenai variannya, keduanya memiliki varian seperti yang saya bilang tadi, ada albo atau varigata putih, juga ada alba atau aurea yaitu varigata kuning. Dua-duanya memiliki varigata putih dan kuning. Hanya di deliciosa mungkin ada Monstera T Constellation ya. Jadi kalau di Monstera borsigiana nggak ada. Jadi Monstera Constellation hanya ada di Monstera deliciosa. Itu adalah dua hal yang membedakan antara borsigiana dan Monstera deliciosa. Ya, itu adalah dua hal yang membedakan antara Monstera borsigiana dan Monstera deliciosa. Jadi yang pertama adalah Monstera borsigiana memiliki
ruas batang yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan Monstera deliciosa, dan yang kedua adalah ketebalan daun dari Monstera borsigiana lebih tipis jika dibandingkan dengan Monstera deliciosa. Itu adalah dua hal yang bisa saya bagikan dengan teman-teman semua di episode serupa tapi tak sama kali ini. Jika teman-teman suka dengan episode kali ini, please like, comment, dan subscribe. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa memberikan manfaat. Saya di sini juga hanya plant enthusiast biasa. Saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang botanis, bukan seorang biologis. Saya hanya seorang penggemar tanaman, hobis, plant addicts, plant crazy gitu ya. Jadi memang sedang belajar dan akan terus belajar tentang berbagai macam hal tentang tanaman. Semoga apa yang saya bagikan di video kali ini juga bisa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, berbagi tentang berbagai macam hal tentang tanaman. Sekali lagi please comment dan subscribe. Sampai jumpa lagi di episode mendatang dengan tema-tema lain yang mungkin juga bisa kita bagikan bersama dengan teman-teman plant enthusiast semua. Sampai jumpa lagi, salam, bye bye.